dodok tawaruk ketika ngejalanakeun tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah. Wa tawaruku lan dodok tawaruk bijal satil akhirati ing dalem sake dodok kang akhir min jalasatis sholati saking sakehe dodok sholat wahyalan il jalasatil akhirah julusut tasyahudil akhiri iku dodok tasyahud akhir. Wa tawaruk ulan utawi dodok tawaruk mislul iftirosi iku saumpama dodok iftiros illa annal musalli angin setuhune wong kang salat yakhruju iku ngetokaken ia musalli yasarahu ing sikil kiwene musalli yani wong kang salat ala hayatiha ing atase tingkahe yasarahu fil iftirasi ing dalam dodok iftiros min jahati yaminihi saking arah-arah sikil tengene musolli wong kang salat wayal siku warokahu lan nempelaken ya musolli warokahu ing bokonge musolli bil ardi ing dalam bumi amal masbuku anapun utawi masbuk wasahi lan wong kang lali payak tarisani mangka iku dodok iftiros karone wala yatawarokani lan ora dodok tawaruk karone watas limatus saniyatu lan uluk salam kang kapindo amal ula anepon utawi uluk salam kang awal pasabako annaha mangka wis nerima dikit annaha setuhune ula min arkanis sholati iku saking sakehe rukun sholat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di antara sing arep dibahas kajian niki adalah masih membahas tentang sunnah hayat. Sebagaimana dijelaskan dari awal hukum sunnah di dalam sholat niku terbagi menjadi dua. Satu dinamakan sunnah ab'ad, yang kedua dinamakan sunnah hayat. Iku sunnah sing wenten ning sholat. Adapun ketika sunnah ab'ad sunnah dijalanakan ketika tertinggal iku sunnah lamun ninggal sunnah ab'ad ditambal sereng ngejalanaken sujud sahwi. Akan tetapi lamun sunnah hayat mah sunnah dijalanaken ketika tertinggal boten menjalankan sunnah hayat niku boten disunahaken ken sujud sahwi. Adapun diantara disebutaken malih bahwa sunnah di dalam sholat diantarane sunnah hayat sing kriyin sampun dijelasaken wenten 15 kathah ya. Pertama, ketika menjalanaken takbiratul ihram sunnah tangane diangkat. Iki sunnah ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Pertanyaannya, bagaimana ketika seorang sholat ketika takbiratul ihram tangane ora diangkat, sah apa boten sholat tetep sah ngan boten antuk ganjaran sunnah. Artinya kurang kesempurnaan mendapatkan pahala sunnah di dalam sholat. Kemudian yang kedua, waraful yadaini indar ruku'i. Ketika kita ingin menjalankan ruku, sunnah tangan diangkat ketika takbir. Disebutnya takbir intikal. Arab ngalih sing ngadeg ning ruku, sunnah tangan diangkat ketika mengucapkan takbir intikal. Kemudian tangi maning saking ruku, beres ruku tangi Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar, ngangkat tangannya iki hukumnya sunnah. Kemudian ketika sholat bawat ul yamini ala simal, ngedokon tangan tengen ning tangan
kiwe seperti niki. Ya. Wa yakunani tahta sadri fawqa surati, keadaan ngedokon tangan tengen ning kiwe iki sebawahi dada sedure udel sunai seperti niki. Iki termasuk kedokon mekenen hukumi sunah. Artinya antuk pahala sunah mana. Kemudian buat tawajuhu, doa tawajuh atau sing disebut kita biasa maklum adalah doa iftitah. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, dan doa iftitah ini termasuk daripada golongan sunnah sing arane sunnah hayat. Kemudian wal isti'adzah. Ya. Wal isti'adzah maca isti'adzah. Apa maca isti'adzah? Adalah maca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim sebelum membaca surat Fatihah. Iki sunah baca a'udzikir. Ya, adapun penjelasan bacaan a'udzubillah sing masyhur mah jare pendapat Imam Syafi'i sing seperti biasa kita baca lafadze a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kemudian wal israr wal jahr fi maudhi'i, bacaan pelan ataupun bedas ing dalam panggonane. Seperti napa? Contoh sholat maghrib, isya, subuh, iki disunahkan ketika kita sholat subuh, isya, maghrib di dalam menjalankan rakaat pertama dan kedua, iki ketika membaca Fatihah lan sesuratan disunahkan bedas bacaane melu. Wal israr fi maudhi'i lan sunah maning ketika membaca Fatihah lan suratan Al-Qur'an pelan di dalam tempatnya. Seperti sholat napa? Sholat duhur, sholat asar iki mah sunahe bacaanane pelan ngan seukur kerungu badan dewek atau kuping dewek. Seperti sholat duhur, sholat asar, baca Fatihah dan sesuratan rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, iki sunah bacaanane pelan. Ari sholat maghrib, isya, subuh rakaat pertama, kedua sunah jahar bedas, tapi lamun sholat duhur asar mah baik rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat iki sunahe bacaanane isror pelan. Hanya seukur kerungu kuping dewek. Iki manjing hukum sunahnya. Kemudian wa ta'min membacaan amin setelah kita baca Fatihah. Waladhdallin amin. Sunah baca amin setelah kita membaca Fatihah. Lah bacaan amin ini termasuk daripada golongan sunah. Kemudian qiraatus surati ba'dal Fatihah, membaca surat Al-Qur'an setelah kita membaca Fatihah. Ini hukumnya sunnah. Golongan-golongan sunnah kita ngebahas tentang golongan-golongan sunnah. Makanya kita dalam sholat itu harus bisa membedakan mana yang wajib dan sunnah. Kemudian waroku lantangi wa qaulu sami Allahu liman hamidah, tangi saking ruku kemudian membaca lafaz sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini sunnah, termasuk daripada golongan sunnah hayat. Wa tasbihu fir ruku, membaca tasbih di dalam ruku seperti lafaz subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ari ruku ini hukumnya wajib, tapi bacaannya subhana rabbiyal azim itu hukumnya sunnah. Pertanyaannya bagaimana ketika seseorang sholat menjalankan ruku tapi tidak membaca subhana rabbiyal azim? Sah sholatnya. Karena bacaan subhana rabbiyal azim adalah bacaan tasbih yang dibaca ketika ruku, dan ruku mah hukumnya wajib. Kemudian membaca tasbih ketika sujud. Apa baca tasbih ketika sujud? Lafaz subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pertanyaan lagi, bagaimana ketika seorang melakukan sujud tidak membaca subhana rabbiyal a'la, maka tetap sholatnya sah ketika dia sujud. Tetapi ketika dia tidak membaca tasbih di dalam sujud, maka tidak mendapatkan pahala sunnah, boten atau ganjaran sunnah. Kemudian wawadul yadaini ala fakhdaini fil julusi yabsutul yusra
wa yaqbidul yumna ilal musabbaha fa innahu yasiru biha mutashidan. Sunnah ketika umpama kita sholat menjalankan duduk tasawuf awal dan tasawuf akhir ataupun duduk ya di dalam sholat, sunnah iku apa? Ngedokon tangane ning sedhuwure dengkul. Bari dilurusaken seperti ini. Jadi antara pucuk jari-jari, pucuk jeliti iki lurus dengan lutut ketika kita duduk. Ini bagi jari-jari kiri. Tapi kalau dibabarkan nggak boleh digegemkan, dibabarkan seperti ini. Ya. Kemudian kalau tangan kanan ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir ini sama di atas lutut, cuma perbedaannya agak sedikit digenggamkan. Jari-jari ya ketiga ini digenggamkan, tetapi telunjuk dengan jempol ini seperti ini. Ini menunjukkan yaitu akidah yang 50 sunnah. Dan ketika nanti baca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, baru telunjuk ini diangkat. Ini sunnah hukumnya daripada sunnah hayat. Dan sunnah ketika kita sholat, di dalam seluruh gerakan sholat, sunnah pandangan mata kita ke tempat sujud. Akan tetapi ketika kita melakukan tahiyat, di dalam bacaan tasawuf itu ketika mengucapkan illallah, sunnah pandangan kita yang tadinya di tempat sujud dialihkan ke telunjuk. Sunnah mata kita melihat telunjuk sunnah ketika kita melakukan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Dan tadi yang disebutkan termasuk daripada golongan sunnah hayat. Kemudian lagi wal iftirosu fi jami'il jalsat, duduk iftiros, kemarin sudah dijelaskan. Duduk iftiros ya. Duduk iftiros di seluruh duduk terkecuali duduknya tahiyat akhir. Itu mah harus dengan duduk tawaruk ataupun sunnah dengan cara duduk tawaruk kalau kita menjalankan tahiyat akhir. Tetapi ketika kita menjalankan tahiyat awal, duduk di antara dua sujud ataupun duduk istirahat, ini sunnahnya kita duduknya duduk iftiros. Bagaimana duduk iftiros? Seperti biasa kita duduk melakukan tahiyat awal. Nah sekarang akan membahas tentang duduk tawaruk. Sunnah duduk tawaruk fil jalsatil akhirati, ketika kita duduk akhir. Yakni apa? Min jalasati sholati, daripada duduk-duduknya sholat, wa yajulusu tasyahudil akhiri, yakni daripada duduk akhir itu adalah duduknya ketika kita menjalankan tasyahud akhir. Maka bagaimana sunnahnya cara kita melakukan duduk di dalam tahiyat akhir? Itu sunnahnya lebih utamanya kita dengan cara duduk tawaruk. Bagaimana duduk tawaruk itu? Nah, di sini dijelaskan. Ketika seseorang melakukan tahiyat akhir disunahkan untuk duduk tawaruk. Wa tawaruku mislul iftiros. Duduk tawaruk itu sebenarnya sama seperti duduk iftiros. Cuma perbedaannya illa anal musalli yakhruju yasaru ala hayata fil iftiros. Ketika duduk iftiros mah sikil kiri ganah dodok buat duduk. Tetapi ketika kita duduk tawaruk, kaki sebelah kiri itu di slobogaken ning sebawai sikil kanan, kaki kanan. Ya, jadi panjingaken. Ya, seperti biasa kita duduk tahiyat akhir. Iku dodok tawaruk arang. Kemudian wayang sibu qadamul yumna. Ya. Kaki yang sebelah kanan dipajegaken gerijine seperti ini. Tuh ya. Dan wayal siku warokahu bil ardi, bebokongi silite ditempelaken ning lantai atau ning bumi. Seperti biasa kita maklum dodok tahiyat akhir ya, iku arane dodok tawaruk. Jadi walhasil sunnah ketika kita menjalankan tahiyat akhir, tasawuf akhir itu dengan cara duduk tawaruk. Amal masbuku wasahi payuk tarosani wala yatawarokani. Bagaimana ketika seseorang yang lupa
ketika dia tahiyat akhir akan tetapi dia lupa tidak duduk tawarruk, tidak menjadi masalah ya. Ataupun masbuk seperti apa? Umpama seseorang melakukan sholat sendirian, nah, kemudian ada yang bermakmum di belakang, dia bermakmumnya tidak mengetahui takbiratul ihramnya imam ataupun tidak bareng sama Fatihahnya imam, disebutlah ini namanya makmum masbuk, makmum yang tidak mengetahui takbiratul ihramnya imam ataupun tidak bareng baca Fatihah. Begitu umpama sholat dewek wong banganu ninggurinya ana wong ngemakmum ninggurika, ngemakmum ningguri ya, iki sebutnya makmum masbuk ya. Makmum masbuk ketika dia tertinggal tidak bareng baca Fatihah dengan imam. Bagaimana dengan makmum masbuk? Dia umpama ketinggal sama imam 1 rakaat 2 rakaat, apakah ketika nanti imam duduk tawarruk dia harus duduk tawarruk? Bukan seperti itu. Maka ketika bagi makmum masbuk ini tidak disunahkan duduk tawarruk, karena dia nanti akan kembali menjalankan rakaat berikutnya. Beda karo makmum sing pertama mengikuti takbiratul ihram ataupun makmum mengikuti Fatihah daripada imam. Rakaat ya, imam menjalankan 1 rakaat, makmum iluan 1 rakaat. Ketika sholat umpama dhuhur asar isya 4 rakaat, pada baik makmum mengikuti kan sholatnya, tidak ada yang tertinggal rakaatnya. Ketika imam menjalankan tasahud akhir, maka makmum juga menjalankan tasahud akhir. Ketika imam dia duduk dalam keadaan duduk tawarruk, maka makmum juga sunnah ketika bacaan tahiyat akhir duduknya duduk tawarruk. Kalau makmumnya makmum sempurna, bukan makmum masbuk. Tapi kalau makmum masbuk ketika nanti dia ingin melakukan rakaat lagi, itu tidak disunahkan duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftirosh seperti tahiyat awal. Ini termasuk daripada golongan sunnah air. Wa taslimatus saniyati, termasuk daripada golongan hukum sunnah adalah uluk salam yang kedua. Jadi uluk salam sih keroro iki hukumnya sunnah. Amal ula fasabaqo annaha minal arkan sholat. Adapun salam yang pertama ini penjelasannya sudah dijelaskan. Dalam arti apa? Ketika seseorang menjalankan sholat, salam sing pertama, bahwa salam sing pertama mah iki termasuk min arkanis sholat, termasuk golongan daripada rukun sholat. Artinya wajib uluk salam pertama dengan mah. Ketika beres uluk salam dengan, disunahkan melakukan uluk salam ke kiri, yang kedua ke kiri. Ini yang ke kiri yang kedua ini hukumnya sunnah. Jadi senajan ibarat wong sholat ya, beres baca tahiyat innaka hamidum majid, uluk salam pertama assalamualaikum, tidak menjalankan uluk salam yang kedua ke kiri, itu sah saja sholatnya. Karena uluk salam yang kedua yang ke kiri ini hukumnya sunnah. Bagaimana pertanyaannya tadi itu? Sekalipun seseorang tidak menjalankan salam yang kedua, sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Artinya bagaimana? Ketika kita ingin mendapatkan kesempurnaan pahala sholat, maka jalankan salam yang kedua, baru sempurna dan sah sholatnya. Ini termasuk yang telah disebutkan adalah hukum-hukum sunnah daripada sholat. Nah, iki makane dijelaskan dalam hukum fikih, penjelasan satu persatu tentang hukum sunnah. Kenapa? Supaya ketika seseorang melakukan ibadah sholat, dia bisa mengetahui mana yang sunnah dan mana yang wajib, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Supaya jangan ditekadkan yang wajib ditekadkan sunnah, yang sunnah ditekadkan wajib. Ini tidak sah sholatnya. Kalau seseorang suka sholat, dia menekadkan itu wajib tapi ditekadkan ini sunnah, atau sebaliknya yang sunnah ditekadkan yang wajib, ini sholatnya tidak sah kalau menekadkan. Nah, seumpama bagaimana kita tidak tahu nih satu persatu endi rukun, endi wajib, endi sunnah. Orang-orang rukun premen rukun menekadkan. Kalau seandainya seseorang tidak tahu membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, maka tekadakan baik juga sekabehe di kuno wajib, sah sholatnya. Namun orang bisa membedakan endi sing sunnah, endi sing wajib. Sing penting aja ditekadakan
sing sunah wajib, sing wajib sunah atawa aja ditekadakan iki hukumnya sekabeh sunah. Tapi tekadakan lamun orang-orang siji-sijine sekabeh pegawean salat iku wajib, iku sah. Bagus sih kita nekadakan wajib ya wajib, sunah ya sunah. Wallahu a'lam bishawab.